Rasanya sangat ironis sekali peran pemuda dan pemudi merasa kehilangan sosok karakter yang sebenarnya. Generasi muda menjadi salah, merasa ditelanjangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bukannya memotivasi, melainkan meracuni para generasi penerus bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di mana saja berada dalam lindungan Allah. Selawat beserta salam buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama saya hormati hadirin wal hadirat di mana saja berada. Adapun judul ceramah saya pada kesempatan kali ini adalah peran generasi milenial dalam kejayaan umat. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, kalau kita berbicara generasi milenial, banyak kalangan yang menyebut generasi milenial itu adalah generasi zaman now sebagai generasi milenial. Generasi ini lahir setelah generasi ke-10, berkisar pada tahun 1980-an atau tahun 2000-an. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, dunia saat ini sudah move on dari zaman kuno, yaitu di mana zaman dimasuki era global, era milenial, di mana serta disebut sebagai masa, yaitu teknologi berkembang dengan pesat dan menjadi sebuah gaya hidup bagi generasi-generasi yang ada di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, zaman now istilah yang sudah seringkali menggema di telinga kita, sudah viral sekali di akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia. Kendati demikian, kalau kita tinjau dalam perspektif agama Islam, istilah zaman now yang ditayangkan pada saat ini tak sesuai dengan aturan-aturan Islam yang ada. Para pemuda menjadi incaran, para remaja menjadi buram, problematika publik menjadi tengah merasakan riuhnya pembahasan mengenai anak muda zaman sekarang atau istilahnya zaman now. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat hal demikian, rasanya sangat ironis sekali peran pemuda dan pemudi merasa kehilangan sosok karakter yang sebenarnya. Generasi muda menjadi salah, merasa ditelanjangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bukannya memotivasi, melainkan meracuni para generasi penerus bangsa saat ini, khususnya para pemuda dan pemudi. Sejatinya ini merupakan pengaruh budaya-budaya barat yang sengaja membunuh karakter para pemuda-pemudi anak bangsa generasi milenial saat ini. Hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun, terus saja terjadi perubahan yang sangat signifikan. Dekadinasi moral yang terjadi di kalangan pemuda generasi milenial semakin mengkhawatirkan. Kemurnian ajaran Islam yang dulu sangat disakralkan sekarang terkesan biasa saja. Ini menjadi tugas kita bersama. Tugas kita bersama, pemimpin, masyarakat, rakyat, baik secara sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Mari coba kita tengok kembali kisah sejarah yang dituangkan dalam sejarah kebudayaan Islam, peran-peran generasi muda sebelumnya. Tengok kisah Usama bin Zaid yang diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai komandan perang yang mampu menjadi pasukan komandan kaum muslimin dalam penaklukan Sam pada usia 18 tahun. Tentu kita tidak akan lupa juga kisah, yaitu seorang heroik Muhammad Al-Fatih yang sangat penakluk Konstantinopel yang menjadi sultan di usia muda. Hadirin wal hadiratin yang bijaksana, apakah tidak mungkin jika kita menyamai prestasi gemilang yang tertuang dalam sejarah
diukir di zamannya sesuai kemajuan teknologi pada saat ini? Tentu jawabannya adalah sangat mungkin kita menyamai hal demikian sesuai dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi. Intinya adalah bersungguh-sungguh dan ulet serta penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, sebagai generasi milenial yang sangat mempunyai peran penting membangkitkan kejayaan umat dan menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, yaitu Allah puji bagi kita sebagai manusia. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Kalian semua adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dapat kita kutip dari ayat ini bahwasannya kita sebagai generasi milenial mempunyai peran penting untuk membangkitkan kejayaan umat, yaitu mencegah mungkar dan melaksanakan amal ma'ruf untuk kejayaan umat di masa-masa sekarang sampai masa yang akan datang. Intinya adalah peran generasi milenial untuk kejayaan umat. Ada beberapa aspek penting yang harus kita laksanakan. Pertama, membangun ide dan visi ke depan yang sesuai dengan agama, tuntunan agama, dan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin yang berbahagia, yang kedua, pemuda sebagai agent of change, yaitu agen perubahan. Apa yang harus kita laksanakan dalam agen perubahan sebagai generasi milenial yang mempunyai peran penting untuk membangkit kejayaan umat? Pertama, visi dan misi yang jernih, visi dan misi yang ikhlas, visi dan misi yang jujur. Sebagai pemimpinkah, baik secara sosial, politik, budaya, pendidikan, dan lainnya, visi yang kita lakukan, yang kita buat, yaitu yang jernih. Kemudian yang kedua, memiliki kegigihan untuk mencapai target, mempunyai tujuan, menjadikan urgensi, yaitu suatu yang bernilai di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, bersikap kritis dan analitis. Kritis dalam arti kebaikan dan menganalisa segala apa-apa yang kita kritisi untuk menjadikan suatu kebahagiaan, kejayaan bagi umat di saat sekarang dan di saat yang akan datang. Selanjutnya, membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang sekitar, membangun kepercayaan. Membangun hubungan hablum minan nas, kata Allah, yaitu hubungan manusia sesama manusia. Kita harus bangun suatu kepercayaan dan kejujuran di tengah-tengah hubungan bermasyarakat. Kemudian yang terakhir, peran generasi milenial untuk membangkitkan kejayaan umat adalah yaitu sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagian sekalian alam, rahmat bagian sekalian manusia. Ibu hadirin wal hadirat pemirsa, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, jadikanlah kita sebagai agen perubahan, sebagai peran generasi milenial untuk membangkitkan kejayaan umat. Yang kedua, tegakkan amal ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, jadilah kita sebagai rahmatin lil alamin, yaitu rahmat untuk sekalian alam. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Nun kalami wa may yasturun billahi fisabil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.